Oke, jadi kita akan mereview salah satu film yang direkomendasikan, yaitu Adam Firdaus JR 1839. Dia bilang gini, "Bang, coba bikin alur series C, series tentang dunia orang buta yang berperang gitu, dibintangi oleh Jason Momoa." Oke, here we go. Film diawali ketika menceritakan sebuah narasi bahwa akan ada suatu masa di abad ke-21, manusia akan terkena sebuah virus yang membuat manusia terbunuh hingga tersisa hanya 2 juta manusia saja di muka bumi ini. Bayangin guys, dari miliaran manusia yang ada sekarang menjadi hanya 2 juta saja. Dan manusia yang selamat itu, yang tersisa 2 juta itu menjadi buta semuanya. Lalu berabad-abad kemudian dari peristiwa itu, penglihatan menjadi sesuatu yang dianggap mitos. Bahkan jika kita membicarakannya, maka kita akan dianggap orang yang sesat. Lalu setelah beratus-ratus tahun kemudian, manusia sudah menjadi terbiasa dengan kebutaannya. Di mana saat itu, ada seorang wanita yang berhasil diselamatkan oleh penduduk desa Alkene. Wanita itu bernama Magra. Saat itu Magra sedang hamil dan akan melahirkan di sebuah gua yang menjadi tempat tinggal para penduduk Alkene. Magra akan dibantu seorang wanita yang bernama Paris yang akan membantu Magra melahirkan. Namun di saat yang bersamaan, pemimpin desa Alkene yang bernama Baba Foss sedang mengumpulkan pasukan karena mereka mendengar sebuah kabar jika desa mereka akan diserang oleh pasukan dari kerajaan Payam. Kemudian mereka pun turun ke lembah untuk mengecek pasukan yang akan menyerang mereka itu. Karena manusia pada saat itu kehilangan penglihatan mereka, maka manusia menggunakan indera perasa yang lain yang mereka asah untuk bisa melihat, bahkan mendengar atau merasakan sesuatu yang sangat jauh dari mereka. Seperti saat Baba Foss memerintahkan beberapa penduduk desa yang memiliki kelebihan itu, maka mereka menginformasikan tentang jumlah pasukan, apa yang telah terjadi beberapa detik yang lalu. Bahkan dari mereka bisa merasakan niat jahat dari seseorang yang akan mereka hadapi, apakah baik atau jahat. Sebenarnya dalam penelitian emang bisa guys, jika kita melatih indera yang kita miliki secara maksimal, kita bisa melakukan hal itu. Dan itulah yang dilakukan oleh suku-suku terdahulu, suku-suku aborigin, suku-suku Indian, atau beberapa suku di Indonesia, bisa juga seperti itu. Lanjut. Setelah Baba Foss mendapatkan informasi jika pasukannya akan menyerang mereka berjumlah sekitar 200 orang dengan menggunakan kuda dan anjing pelacak, maka Baba Foss lalu memerintahkan untuk bersiaga di tempat tersebut. Sementara itu, pasukan dari kerajaan Payam telah tiba di bawah desa Alkene. Pasukan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Tamakti Jun, di mana Jun menangkap seorang warga desa Alkene yang bernama Getter yang tergiur dengan hadiah yang akan diberikan oleh Ratu Ken jika ada orang yang bisa memberitahu di mana seorang penyihir yang mereka cari itu bersembunyi. Di mana ternyata Magra yang sedang melahirkan tadi pernah berjumpa dengan penyihir itu dan bayi yang dikandungnya adalah bayi dari si penyihir. Getter lalu mengirimi surat kepada Jun dan memberitahu jika ada seorang wanita yang bernama Magra yang katanya pernah bertemu dengan penyihir itu dan sekarang wanita itu ada di desa mereka. Oleh karena itu, Ken mengutus Jun dan pasukannya untuk datang ke desa Alkene dan menangkap Magra untuk menggali informasi di mana penyihir itu berada. Getter lalu memberitahu jika Magra telah dinikahi oleh pemimpin mereka yang bernama Baba Foss, di mana Getter mendapatkan sebuah kalung yang digunakan oleh Magra saat ditemukan di dekat desa mereka, di mana kalung itu tertulis nama dari penyihir tersebut yang bernama Jela Marel. Sebelum menyerang desa Alkene, Jun lalu menyuruh Getter untuk memberitahu bagaimana medan dan jebakan yang ada di desa mereka. Lalu setelah mengetahuinya, maka Jun mengutus beberapa pasukannya untuk menyerang desa Alkene. Lalu saat Baba yang merasakan dan mendengar suara dari pasukan itu telah berada di bawah benteng mereka, maka Baba memerintahkan kepada warga desa untuk menjalankan strategi mereka, di mana beberapa dari mereka berdiri di atas tepi benteng dan memukuli para pasukan kerajaan Payam, di mana orang tersebut ditahan menggunakan tali agar tidak terjatuh. Para pasukan kerajaan pun banyak yang tewas dari strategi bertahan dari warga desa Alkene itu. Tapi karena pasukan kerajaan itu terlalu banyak, maka membuat Baba dan warga desa Alkene kewalahan. Dan karena sudah tidak ada pilihan lain, maka Baba menyuruh seluruh warga desa Alkene agar mundur. Lalu Baba melepaskan perangkap, yaitu memotong tali yang menahan batu-batu yang menjadi benteng mereka, yang pada akhirnya membuat batu itu jatuh dan menewaskan pasukan kerajaan Bayan. Namun saat mereka mengira bahwa mereka telah membunuh pasukan tersebut, salah satu warga desa memberitahu Baba jika pasukan kerajaan Bayan ternyata masih ada. Mereka bertahan di pinggir sungai, di mana yang mereka lawan tadi kemungkinan hanyalah sebuah pengalihan. Lalu Baba dan penduduk desa kembali ke desa mereka. Setibanya di desa,
Baba memberitahu salah satu pemuka adat jika mereka terpaksa menghancurkan benteng karena pasukan kerajaan membuat mereka terdesak. Terlebih lagi, pasukan tersebut adalah pasukan pemburu penyihir. Lalu saat berada di tengah-tengah mereka, Baba memberitahu jika pasukan itu ternyata masih ada dan akan menaiki lembah setelah hujan. Maka dari itu, Baba menyuruh mereka agar segera memasang perangkap untuk menahan pergerakan pasukan tersebut. Setelah itu, Baba menemui istrinya yaitu Magra, di mana Magra telah berhasil melahirkan 2 bayi kembar. Ketakutan Baba seketika hilang karena melihat kedua anaknya yang baru saja lahir. Walaupun Baba tahu jika kedua bayi itu bukanlah anak kandungnya. Tiba-tiba saja di luar gua, para warga berkumpul dan menuntut Baba agar memberikan Magra ke pasukan kerajaan itu. Karena jika mereka memberikan apa yang Ratu Ken mau, maka mereka bisa selamat. Tapi Baba mengingatkan mereka jika pasukan itu tetap akan membunuh mereka apapun yang terjadi. Karena mereka akan menganggap desa Alkene sudah tidak suci lagi karena kehadiran dari bayi Jelamarel yang baru saja lahir. Baba pun menantang para warga jika tetap memaksa akan menyerahkan Magra dan bayinya, maka mereka harus melangkahi mayat Baba terlebih dahulu. Mendengar hal itu, beberapa orang yang mendukung Baba pun berusaha membela Baba dan akan siap mati untuk membela Baba. Dan saat mereka akan bertarung, tiba-tiba saja Paris keluar dari gua dan memberitahu jika Jelamarel memberikan petunjuk untuk para warga desa Alkene, di mana Jelamarel ternyata membuat sebuah jembatan agar mereka bisa keluar dari gunung tersebut jika suatu saat mendapatkan situasi darurat. Tapi salah satu pemuka adat Alkene mengatakan jika sudah ada beberapa generasi yang tinggal di atas gunung ini di desa mereka, tapi tidak pernah mendengar atau mengetahui jembatan yang dimaksud itu. Namun Paris tetap meyakinkan mereka untuk mempercayainya karena hanya inilah satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa selamat. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, maka mereka pun segera mencari jembatan tersebut. Dan saat mereka berada di ujung jurang, Paris lalu akhirnya menemukan jembatan itu yang bisa mereka gunakan untuk pergi dari desa. Tanpa berlama-lama, Baba lalu menyuruh semua warga agar menyeberangi jembatan tersebut. Sementara itu, Jun dan pasukannya telah tiba di desa Alkene. Mereka lalu kebingungan karena mereka tidak menemukan sama sekali warga desa. Jun lalu menanyakan hal itu kepada Getter. Getter pun heran karena sudah tidak ada lagi jalan untuk keluar dari gunung ini kecuali lembah yang telah mereka lalui tadi. Kemudian salah satu anak buah Jun memberitahu jika dia mendengar tangisan bayi yang berada di tepi jurang. Maka mereka pun segera pergi ke sana. Kemudian saat satu persatu penduduk desa Alkene berhasil menyeberang menuju ke sisi gunung yang lain, Jun dan pasukannya berhasil menemukan jembatan yang digunakan oleh warga desa Alkene. Dan saat Jun mendengar suara tangisan bayi dari Magra, maka Jun menyuruh Getter berjalan di jembatan tersebut untuk memastikan bahwa jembatan itu aman. Sementara itu, saat seluruh warga desa Alkene berhasil menyeberang, maka Baba memotong tali jembatan itu. Dan saat akan memotong tali di sisi satunya lagi, Getter pun berteriak meminta tolong kepada Baba untuk menunggunya selesai menyeberang. Karena Baba tidak mengetahui jika Getter adalah pengkhianat desa yang memberitahu bahwa Magra ada di desa mereka, maka Baba pun menyelamatkan Getter. Dan setelah itu, barulah Baba memotong tali jembatan tersebut hingga membuat jembatan itu terputus. Dan akhirnya, pasukan kerajaan yang dipimpin Jun tidak bisa mengejar para penduduk desa Alkene. Jun lalu memberitahu Ratu Ken dengan menggunakan elang jika Jun dan pasukannya telah gagal. Sementara itu, di sebuah bendungan yang ternyata adalah istana Ratu Ken, elang yang membawa kabar dari Jun pun akhirnya tiba. Pengawal lalu memberikan tali yang menjadi media informasi itu kepada sang ratu. Dan setelah mengetahui informasi dari Jun, maka Ratu Ken mengumpulkan para dewan kerajaan untuk membicarakan hal itu. Di tengah-tengah aula kerajaan, Ratu Ken memberitahu bahwa Jelamarel bukan hanya masih hidup, tapi juga sudah memiliki 2 bayi keturunan. Namun salah satu dewan kerajaan memberitahu sang ratu jika Jelamarel hanyalah budak dan juga pelayan. Dia sendirian di alam liar dan pasti akan mati dengan sendirinya. Untuk saat ini, masalah yang lebih utama adalah aliran sungai yang mulai berkurang dan juga mesin dari bendungan yang mulai rusak. Dan hal itu akan mempengaruhi kehidupan di kerajaan Payan ini. Untuk itu dewan tersebut memberikan saran agar menarik pasukannya untuk mengatasi masalah ini terlebih dahulu. Namun Ratu Ken menolak usulan tersebut. Malah Ratu Ken menyuruh pengawalnya untuk memberitahu Jun dan pasukannya untuk menangkap kedua anak Jelamarel. Sementara itu saat warga desa Alkene berhasil selamat, Magra lalu memberitahu jika Jelamarel adalah orang yang sesat dan mengajarkan kesesatan, yaitu bahwa semua yang mereka gunakan saat ini
peralatan, senjata, dan rumah tangga serta tempat tinggal adalah buatan dari manusia seperti mereka. Karena dulunya manusia atau nenek moyang mereka itu bisa melihat, namun Jelamarel tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Dan Jelamarel telah memberikan petunjuk agar penduduk desa Alkeni bisa tiba di sebuah tempat yang telah Jelamarel sediakan. Maka mereka pun berjalan mencari petunjuk dari Jelamarel itu. Pertama, mereka menemukan sebuah pesan di sebuah sungai. Saat Baba membaca pesan dari Jelamarel, tertulis bahwa mereka harus berjalan lagi dan menyeberangi sebuah air terjun. Dan saat mereka telah berada di atas air terjun itu, maka mereka kembali menemukan sebuah pesan dari Jelamarel. Dan saat Baba telah membaca pesan itu lagi, Baba pun tahu jika ada sebuah tangga yang harus mereka turuni untuk pergi ke sebuah tempat yang telah Jelamarel sediakan. Lalu Baba menyuruh para penduduk warga untuk menunggunya di atas, sedangkan dia akan mengecek tangga tersebut. Lalu, setelah semua tangga aman, maka Baba menyuruh para penduduk desa agar melewati tangga itu juga. Setelah itu, maka sampailah mereka di sebuah savana yang luas yang berada di pinggir sebuah danau, di mana terdapat ternak dan kayu yang telah Jelamarel siapkan untuk penduduk warga desa Alkeni. Dan setelah memastikan para penduduk desa Alkeni telah tiba di rumah baru mereka, maka Baba membuang semua pesan dan tangga yang membuat pasukan kerajaan Payan tidak akan menemukan mereka lagi. Lalu pada suatu hari saat Baba sedang membawa kedua bayi itu, Baba diserang oleh seekor beruang di dalam hutan. Baba yang khawatir beruang itu akan menyerang bayinya, maka Baba pun bertarung melawan beruang itu. Dan di tengah-tengah pertarungan, sebuah anak panah mengenai badan beruang itu dan akhirnya membunuh beruang tersebut. Ternyata yang memanah beruang itu adalah Jelamarel, di mana Jelamarel hanya datang untuk melihat bayinya dan memberikan Baba sebuah kunci untuk membuka kotak di dalam sebuah gua di dekat air terjun. Jelamarel berpesan kepada Baba untuk memberikan isi kotak itu kepada bayinya jika mereka sudah berusia 12 tahun, di mana isi dari kotak itu adalah pengetahuan untuk memulai dunia baru. Sementara itu Geter memberitahu bibinya, yaitu Soter, jika dirinya mendengar Baba menyebut nama Jelamarel di dalam hutan. Geter mengingatkan bibinya itu untuk tidak lupa dengan peristiwa terbunuhnya ibu Geter yang dibakar oleh Baba, dan suatu saat Geter akan membalaskan dendam ibunya itu. Soter lalu mengajak Geter menuju dalam hutan dan mencari sosok yang mereka anggap bayangan. Di sini, sosok bayangan itu digambarkan dengan warna putih. Dia juga manusia dan tidak juga melihat, namun sosok bayangan itu sulit untuk dirasakan kehadirannya, maka mereka disebut bayangan. Soter lalu memohon kepada bayangan itu untuk mencari informasi mengenai Jelamarel dan kedua bayinya di dalam rumah Baba. Lalu dengan membunyikan giginya, maka menandakan si bayangan itu setuju permintaan Soter. Sementara itu Baba pergi ke air terjun tempat box itu berada. Saat berada di sana, Baba berhasil menemukan box itu dan membawanya ke rumahnya. Setibanya di rumah, Baba lalu membuka box itu bersama dengan Magra. Terlihat ada sebuah mainan perahu. Lalu saat Paris tiba di rumah Baba, mereka lalu menemukan ada begitu banyak buku di dalam kotak itu. Saat Paris meraba buku itu, Paris lalu memberitahu Baba dan juga Magra bahwa benda tersebut adalah buku, di mana nenek buyut dari Paris pernah menceritakan secara turun-temurun bahwa benda yang bernama buku digunakan manusia untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Dan tanpa mereka sadari, sosok bayangan itu juga ada di dalam rumah Baba dan mendengar pembicaraan mereka. Paris begitu senang jika buku ternyata masih ada, karena sepengetahuan Paris, semua buku telah dibakar oleh kerajaan Payan karena dianggap adalah sebuah kesesatan. Baba lalu memberitahu pesan dari Jelamarel jika buku-buku ini akan diberikan kepada Kofun dan Haniwa jika mereka sudah berusia 12 tahun. Maka dari itu, Magra menyuruh Baba untuk mengubur box itu di dekat sebuah pohon dan hanya akan mengambilnya jika Kofun dan Haniwa sudah berusia 12 tahun. Sebelum pergi, Paris memberikan kode isyarat di telapak tangan Baba jika Paris merasakan ada seseorang di dalam rumah Baba selain mereka bertiga. Baba pun mencoba mengecek keadaan rumahnya, tapi Baba sama sekali tidak menemukan siapapun karena sosok bayangan itu telah berhasil keluar dari rumah Baba. Kemudian bayangan itu menemui Geter di dalam hutan, di mana bayangan itu memberikan pesan kepada Geter. Lalu saat Geter membaca pesan itu, Geter lalu mendatangi Soter dan memberitahu jika bayangan itu mengatakan saat dia berada di rumah Baba, dia hanya mendengar bayinya menangis dan makan. Mendengar itu, maka Soter tidak percaya dengan perkataan si bayangan. Maka dari itu,
Getter tetap akan mengirim pesan kepada Jun dan pasukannya tentang keberadaan si bayi melalui botol yang akan diikatkan sebuah pesan yang dilempar ke sungai. Getter akan mengirim pesan itu setiap hari hingga Jun dan pasukannya berhasil datang ke desa mereka. Dan ini untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Di tempat lain, Jun dan pasukannya membakar sebuah desa untuk mencari informasi mengenai keberadaan penduduk desa Alkene. Tapi pemimpin desa tersebut sama sekali tidak mengetahui di mana para penduduk desa Alkene itu berada. Maka dari itu, Jun lalu menusuk kedua telinga dari pemimpin desa tersebut. Lalu di dalam istana, pengawal kerajaan memberikan pesan yang dikirim oleh Jenderal Jun kepada sang ratu. Pengawal itu membacakan isi pesan dari Jun jika mereka belum mendapatkan bayi dari Jelamarel. Maka dari itu, Jun meminta instruksi dari sang ratu apakah mereka harus tetap mencari bayi tersebut atau kembali pulang. Mendengar itu, maka Ratu Ken memeriksa pesan itu sendiri. Setelah mengeceknya, maka Ratu Ken mengetahui jika beberapa pesan terakhir dari Jun ada yang telah menambahkannya. Lalu Ratu Ken menyuruh pengawal itu untuk memberitahu siapa yang telah berani menambahkan pesan Jun dan membohonginya. Dengan ketakutan, pengawal itu memberitahu jika Lord Karne dan Lady Z yang telah menambahkan pesan dari Jenderal Jun. Setelah itu, maka Ratu Ken membunuh pengawal itu setelah menyayat tenggorokannya dengan pisau kecil miliknya. Maka dari itu Ratu Ken menghukum Lord Karne dan Lady Z di hadapan semua rakyatnya, di mana Ratu Ken memberitahu jika kedua orang tersebut bersalah karena memalsukan pesan dari Jenderal Jun yang sedang mencari penyihir Jelamarel, dan karena itu maka kedua orang tersebut harus dihukum mati dengan cara disetrum hingga terbakar yang disaksikan oleh seluruh warga kerajaan Payan. Beberapa tahun kemudian, saat Kofun dan Haniwa sudah menjadi anak-anak, Paris datang menemui Magra di rumahnya. Saat berada di sana, Magra memberitahu Paris jika kedua anaknya memiliki kekuatan sihir, yaitu mereka bisa melihat. Di mana hal itu Magra tunjukkan dengan menyuruh kedua anaknya itu memberikan sebuah kapal mainan kepada Paris, dan karena hal itu membuat Magra menjadi sangat sedih. Lalu tiba-tiba saja Baba datang dan memberitahu jika dia juga telah mengetahui hal itu. Oleh karena itu, Magra meminta kepada mereka berdua untuk merahasiakan hal ini, karena jika sampai penduduk desa tahu, maka mereka akan menganggap Kofun dan Haniwa adalah seorang penyihir. Dan setelah 12 tahun kemudian, saat Magra sedang mencuci di sungai, Paris datang dan mengingatkan Magra untuk membuka box itu agar Kofun dan Haniwa bisa mempelajari isi dari kotak tersebut. Namun Magra sudah berubah pikiran demi keselamatan anak-anaknya, maka Magra tidak akan memberitahu mereka tentang isi dari box itu. Namun Paris mengingatkan Magra jika suatu saat Jun dan pasukannya pasti akan menemukan desa mereka, dan mereka semua pasti akan dibunuh. Maka sebelum itu terjadi, Paris meminta kepada Magra agar membiarkan Tofun dan Haniwa untuk mempelajari pengetahuan dari buku di dalam box itu. Kemudian di malam harinya, Paris mengajak Kofun dan Haniwa ke rumahnya. Lalu Paris memberikan hadiah sebuah buku kepada mereka berdua. Paris lalu memberitahu tentang asal-usul mereka, di mana ayah kandung mereka bukanlah Baba, tapi seseorang bernama Jelamarel. Namun Kofun yang tidak menerima kenyataan itu, memilih untuk keluar dari rumah Paris. Lalu Paris memberikan pesan dari ayahnya yaitu Jelamarel kepada Haniwa untuk mereka baca bersama di rumah mereka. Saat berada di rumah mereka, Haniwa lalu membacakan pesan tersebut, di mana Jelamarel, ayahnya, menulis jika dulunya semua manusia memiliki penglihatan sama seperti mereka berdua, yang membuat mereka bisa membuat mesin-mesin canggih untuk menaklukkan dunia. Namun karena hal itulah membuat para dewa mencabut penglihatan manusia untuk menyelamatkan bumi dari kerakusan manusia. Namun sekarang, beberapa orang telah terlahir memiliki penglihatan seperti mereka berdua. Untuk itu, Jelamarel berharap agar mereka berdua belajar dari buku yang telah dia berikan. Sementara itu di luar rumah, Baba mendengar Haniwa membaca pesan tersebut. Baba lalu bertemu dengan Paris di aula desa, di mana Baba mempertanyakan hal itu kepada Paris. Namun Paris mengingatkan kembali kepada Baba jika kedua anak tersebut adalah anak kandung Jelamarel, dan juga Jelamarel telah menyelamatkan nyawa Baba dari beruang saat di hutan. Jelamarel juga telah membangun jembatan yang menyelamatkan seluruh penduduk desa Alkene. Sekarang Jelamarel hanya meminta agar kedua anaknya belajar dari buku yang telah dia berikan. Setelah itu, biarkan mereka memilih jalan apa yang akan mereka ambil nantinya. Apakah tinggal di sini bersama dengan penduduk desa Alkene atau mulai membangun kembali dunia yang baru? Dan pada keesokan harinya, Kofun dan Haniwa diam-diam mempelajari buku itu di dekat air terjun.
Kemudian setelah 20 tahun pencariannya, maka Jun dan pasukannya memilih kembali pulang ke kerajaan Payan. Jun lalu menghadap ke Ratu Ken dan memberitahu jika dia telah berusaha semaksimal mungkin dengan menginterogasi kepada seluruh desa yang mereka temui, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan Baba dan penduduk desa Alkeni, di mana Jun bersedia menerima konsekuensinya karena kegagalannya. Tapi Jun memohon agar dirinya mati dengan bunuh diri saja sebagai seorang pejuang. Kemudian saat Jun sudah akan bunuh diri dengan melompat dari atas bendungan, tiba-tiba saja Ratu Ken datang dan mencegah Jun karena sang ratu mendapatkan kabar dari sebuah pesan yang telah dihanyutkan di sungai yang menjelaskan di mana lokasi desa Alkeni berada. Sementara itu, Haniwa menunjukkan sebuah alat bernama panah kepada ayahnya, yaitu dengan alat tersebut dirinya bisa membunuh seekor hewan dari jarak yang jauh. Setelah memanah sebuah kalkun, Haniwa mengatakan jika itu dia pelajari dari buku yang diberikan oleh Jela Marel. Setelah itu, saat mereka kembali ke desa, salah satu pemuka adat memberitahu Baba jika tadi malam Sauter melahirkan seorang bayi, namun bayi tersebut meninggal sebelum keluar dari perut ibunya, di mana bayi itu meninggal karena mereka tidak membuka diri kepada dunia luar yang membuat darah mereka terlalu berdekatan satu dengan yang lainnya, dan bayi mereka akan menjadi cacat. Mereka harus menerima orang luar agar pertalian darah mereka menjadi lebih jauh dan membuat bayi mereka kembali menjadi sehat. Karena saran dari Paris dan Magra, maka mereka bertiga pun pergi ke sebuah festival untuk menjaga penduduk desa yang akan pergi ke festival itu untuk mencari pasangan. Di mana Baba pergi hanya untuk memastikan bahwa penduduk desa yang pergi itu tidak memberitahu siapa mereka sebenarnya. Namun di dalam perjalanan mereka, Kofun dan Haniwa diam-diam mengikuti ayah dan ibu mereka. Dan setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di sebuah taman bermain yang sudah terbengkalai, di mana tempat tersebut selalu digunakan untuk berkumpulnya penduduk desa dari berbagai wilayah untuk saling mengenal, saling menjajakan hasil bumi, dan bahkan mencari pasangan. Namun tiba-tiba saja di antara festival itu ada sebuah kelompok yang sedang membakar beberapa orang yang dianggapnya sebagai seorang penyihir. Kofun pun tidak sanggup melihat itu. Bahkan Kofun menjauh dari festival itu karena merasa mual melihat orang yang dibakar secara hidup-hidup. Namun saat menenangkan dirinya di sebuah mobil yang telah usang, tiba-tiba saja Kofun melihat beberapa orang yang sedang mendekatinya. Dan saat Kofun berdiri, maka seseorang langsung datang dan menangkap Kofun. Keesokan harinya saat Haniwa terbangun dari tidurnya, Haniwa mendengar seseorang berteriak jika anaknya telah diculik oleh pemburu budak. Mendengar hal itu, Haniwa sadar jika dia tidak melihat Kofun dari semalam. Karena panik, maka Haniwa lalu memberitahu ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya pun bingung karena Haniwa bisa berada di festival itu juga. Kemudian ibunya menanyakan keberadaan Kofun, namun Haniwa memberitahu jika Kofun telah diculik. Karena panik, maka mereka lalu segera pergi menyelamatkan Kofun sebelum dijual sebagai budak. Untungnya saja Haniwa bisa melihat, jadi Haniwa bisa menuntun mereka menjadi lebih cepat dengan mengikuti asap dan jejak kaki dari penculik itu. Sementara itu, saat mereka sampai di sebuah pemberhentian pemburu budak itu, Haniwa lalu memberitahu jika dia melihat tulisan Kofun di sebuah mobil yang ditulis menggunakan abu. Magra pun terkejut karena Haniwa dan Kofun bisa membaca dan juga menulis. Ibunya pun curiga dan menanyakan dari mana mereka belajar hal itu. Haniwa pun terpaksa memberitahu ibunya jika selama ini mereka berdua diam-diam mempelajari isi dari kotak yang ditinggalkan oleh Jela Marel. Paris lalu mengatakan jika dialah orang yang memberikan buku-buku itu agar dipelajari oleh Kofun dan Haniwa. Mendengar itu, maka membuat Magra menjadi sangat kecewa. Sementara itu, Kofun dan beberapa penduduk desa lainnya yang juga diculik dan akan dijual untuk dijadikan budak, mereka lalu masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik yang telah terbengkalai untuk beristirahat, karena besoknya mereka akan dibawa pergi untuk dijual. Setelah beberapa saat berjalan, Haniwa berhasil menuntun ayah, ibu dan bibinya menuju tempat di mana Kofun berada. Saat menjelaskan tempat tersebut, Baba pun langsung tahu karena dulunya kakek serta ayahnya adalah seorang pemburu budak juga. Namun sekarang, Baba sudah meninggalkan profesinya itu dan menyesali perbuatannya dulu. Untuk itu, sekarang Baba menyuruh Haniwa dan Magra serta Paris untuk menunggunya di sini, sedangkan Baba akan masuk ke dalam untuk menyelamatkan Kofun. Kemudian, diam-diam Baba masuk dengan membawa penjaga yang berjaga di luar. Kofun yang melihat ayahnya lalu memberikan kode sesama penduduk desa Alkeni. Baba yang mendengar kode itu akhirnya yakin jika anaknya ada di antara salah satu tahanan itu. Lalu Baba pun mulai membunuh satu persatu pemburu budak tersebut.
Dan setelah berhasil membunuh semua anak buahnya, kali ini Baba akan melawan pemimpin penculik tersebut yang bernama Wech. Wech yang mendengar suara Baba pun sadar jika yang akan dia lawan adalah Baba Voss, mantan pemburu budak sama sepertinya. Maka akhirnya mereka pun bertarung. Namun karena Baba adalah seorang pemeran utama, maka Baba berhasil membunuh Wech setelah memasukkan sebuah pedang ke dalam mulut Wech hingga menusuk lambungnya. Kemudian akhirnya Kofun berhasil diselamatkan dan mereka pun kembali pulang ke desa. Setibanya di dalam rumah, Kofun memberitahu jika dia dan Haniwa telah membaca seluruh isi buku yang diberikan oleh Jela Marel. Tapi bagi Kofun, itu sama sekali tidak mengubah dirinya dan akan selalu tinggal di desa Alkeni. Namun berbeda dengan Haniwa yang merasa bahwa kemampuan yang dia miliki bisa melindunginya. Oleh karena itu, suatu hari nanti, Haniwa berkeinginan untuk pergi dan berkelana menemukan ayah mereka, yaitu Jela Marel. Lalu saat Baba keluar dari rumahnya, Baba mendengar suara anjing dari kejauhan, yang ternyata itu adalah anjing dari pasukan Jun yang telah menemukan lokasi mereka setelah mendapatkan pesan dari Getter yang dikirim melalui sungai. Lalu Getter pun mencoba menghasut para penduduk desa agar menangkap Kofun dan juga Haniwa, berharap pasukan kerajaan itu mau mengampuni mereka setelah mereka menyerahkan kedua anak Jela Marel tersebut. Lalu karena emosi, Kofun lalu mengancam Getter dan mengajak ayah dan ibu mereka pergi dari desa tersebut. Kemudian akhirnya Baba dan beberapa penduduk desa yang ikut bersamanya pergi sebelum Jun dan pasukannya tiba di desa Alkeni. Di tengah jalan, Kofun melepaskan Getter dan tidak membunuhnya. Getter lalu kembali ke desa di mana Jun dan pasukannya telah tiba di sana. Getter lalu memberitahu Jun jika Baba dan yang lainnya lari menuju sungai. Baba dan yang lainnya pun akhirnya sampai di pinggir sungai, di mana ternyata selama ini Baba telah menyiapkan sebuah perahu yang dia rakit selama berbulan-bulan lamanya, karena khawatir jika nantinya pasukan Jun telah menemukan mereka. Dan setelah semuanya naik ke atas perahu tersebut, maka mereka pun menjalankan perahu itu. Saat mereka telah berlayar, Kofun dan Haniwa melihat ada begitu banyak pasukan Jun yang telah mengintai mereka di pinggir sungai tersebut. Baba yang juga merasakan bahwa mereka telah diintai oleh pasukan Jun, maka Baba pun akhirnya turun dari perahu itu dan akan melawan pasukan Jun di dalam sungai. Kemudian satu persatu pasukan Jun melempar kail yang mengenai beberapa penduduk desa yang ikut bersama dengan Baba, di mana mereka semua tewas dibunuh oleh pasukan Jun. Haniwa pun juga bertarung dengan memanah para pasukan kerajaan tersebut. Untungnya saja, mereka semua berhasil melawan pasukan Jun yang mencoba menangkap mereka itu. Lalu saat mereka berhasil selamat dari pasukan Jun, mereka pun kini tersisa hanya 6 orang. Mereka adalah Baba, Magra, Kofun dan Haniwa, Paris, dan juga Bow. Kemudian di atas perahu, Paris memberikan pesan terakhir dari Jela Marel yang dia simpan. Kemudian Kofun membaca isi dari surat tersebut, di mana Jela Marel berkata, jika mereka telah pergi dari desa tersebut, maka mereka harus mengarungi sungai tersebut hingga ke Lavendel. Dan setibanya di Lavendel, maka ikutilah jalan itu untuk menemui sebuah rumah yang telah dibuat oleh Jela Marel. Namun karena tidak ingin mendapatkan bahaya lagi, maka Magra memberikan solusi, yaitu mereka akan mencari tempat yang aman dan juga tenang, lalu tinggal di sana bersama selamanya. Namun Haniwa yang mendengar itu menolaknya. Haniwa ingin mengetahui bagaimana jati dirinya, dari mana dia berasal, dan juga bagaimana wajah ayahnya, yaitu Jela Marel. Mendengar itu, maka Baba memutuskan untuk mengambil suara terbanyak. Lalu saat mengambil suara, hanya ada 2 yang menerima saran dari Magra, sedangkan yang lainnya mengikuti petunjuk dari Jela Marel. Maka dengan itu, mereka pun kembali menyusuri sungai tersebut sesuai petunjuk dari Jela Marel. Sementara itu, Ratu Ken mengumpulkan Dewan Kerajaan. Ratu Ken memberitahu jika Jun berhasil menemukan desa Alkeni, tapi kedua anak Jela Marel itu berhasil kabur. Maka dari itu, sang ratu akan mengirim pasukan tambahan lagi untuk menambah pasukan Jun yang telah tewas. Namun beberapa dewan tidak setuju, karena itu adalah pasukan terakhir yang mereka punya. Tapi Ratu Ken sama sekali tidak peduli akan hal itu. Karena keputusan Ratu Ken itu yang semena-mena dalam mengambil keputusan, maka para dewan berdiskusi dan mengambil keputusan untuk membunuh Ratu Ken dengan menggunakan hewan yang berbisa. Namun mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka ada mata-mata dari sang ratu yang mendengar rencana mereka. Lalu mata-mata itu memberitahu kepada sang ratu jika para dewannya telah melakukan sebuah rencana untuk membunuhnya di dalam sebuah pesta yang akan diadakan.
Dan saat sang ratu pergi ke pesta tersebut, dia disambut oleh dewan kerajaan yang bernama Lady Anne yang mengadakan pesta itu. Lalu Lady Anne menyuruh semua orang untuk keluar karena Lady Anne akan menunjukkan kicauan dari burung jenis terbaru yang telah mereka dapatkan, di mana Lady Anne akan mempersembahkan kicauan burung itu untuk pertama kalinya didengar langsung untuk sang ratu. Namun saat penutup sangkar burung itu dibuka, ternyata itu adalah seekor laba-laba beracun yang akan digunakan para dewan kerajaan untuk membunuh Ratu Cain. Karena sang ratu sudah mengetahui hal itu, maka sang ratu dan pengawalnya membunuh kedua dewan tersebut. Beberapa hari kemudian, pengawal memberitahu Ratu Cain jika warganya sedang berdemo menuntut sang ratu karena telah membunuh dua dewan kerajaan. Lalu karena sudah berada di situasi yang menurutnya sudah tidak bisa lagi dia kendalikan, maka Ratu Cain berjalan menuju pusat kendali bendungan untuk menghentikan aliran dari air bendungan yang akan mereka tempati, yang akan membuat bendungan tersebut menjadi hancur. Kemudian saat sang ratu pergi menyelamatkan diri bersama dengan pengawal dan anjing kesayangannya, bendungan itu runtuh dan air yang menerjang membuat semua rumah di bawah bendungan itu tersapu, yang menewaskan seluruh penduduk kerajaan Payan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Di tempat lain, Baba terpaksa harus berlabuh di sebuah tempat karena untuk menyembuhkan luka Maghra yang terkena serangan pasukan Jun. Paris lalu mengobati luka Maghra, sedangkan Baba dan Kofun membuat api unggun, dan mereka pun akhirnya bermalam di tempat tersebut. Namun pada pagi harinya, semua senjata mereka hilang. Begitupun dengan jimat Maghra pemberian dari ayahnya. Maghra pun menyuruh mereka agar mencari jimatnya itu yang berada di dalam sebuah kantong kecil. Tapi Baba mencoba menenangkan istrinya itu dan menyuruhnya untuk melupakan jimatnya tersebut. Karena Baba khawatir jika para pasukan Jun akan menemukan mereka dengan situasi tidak memiliki satupun senjata, maka mereka akan mudah ditangkap. Untuk itu, Baba menyuruh agar mereka untuk segera pergi dengan menggunakan perahu kembali. Namun tiba-tiba saja, Kofun dan Haniwa melihat seseorang di dalam hutan yang juga tiba-tiba saja menghilang. Karena melihat ada seseorang, maka Baba dan kedua anaknya pergi mencari jimat ibunya itu yang kemungkinan diambil oleh orang tersebut. Lalu Paris mendatangi Maghra dan menanyakan benda apa yang mereka cari, hingga Maghra mau mengambil resiko dengan menyuruh mereka pergi mengambil benda itu. Maghra pun mengatakan jika benda itu adalah benda pemberian ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Sementara itu, Baba dan kedua anaknya sampai di sebuah permukiman para pemulung. Baba yakin jika pemulung itu adalah orang yang mengambil senjata mereka dan juga jimat milik Maghra. Kemudian Haniwa berinisiatif masuk ke dalam sendirian karena Haniwa yakin jika dia bisa mengambil jimat milik ibunya itu tanpa terlihat oleh para pemulung. Dan Haniwa pun berjalan di antara tumpukan sampah-sampah plastik yang disusun oleh pemulung tersebut seakan-akan menjadi rumah bagi mereka. Dan saat menjelajahi cukup lama, maka akhirnya Haniwa menemukan pedang milik ayahnya dan juga jimat milik ibunya. Dan saat Haniwa berhasil mengambil jimat milik ibunya itu, seseorang dari atas tumpukan plastik bekas itu muncul dan menyerang Haniwa. Baba dan Kofun yang mendengar suara Haniwa langsung berlari masuk juga untuk menyelamatkan Haniwa. Dan saat mereka menemukan Haniwa, tiba-tiba saja pemulung itu muncul dan menyerang mereka. Namun saat Baba hampir saja membunuh pemulung itu, terlihat ada sebuah kode dari Jelamarel yang tergambar di perut pemulung itu. Haniwa yang telah sadar mencegah ayahnya untuk membunuh pemulung tersebut karena pemulung itu ternyata bisa melihat seperti mereka berdua. Kemudian saat Baba dan kedua anaknya telah kembali ke tenda mereka, Haniwa lalu memberitahu jika mereka mengajak pemulung yang telah mencuri jimat milik ibunya itu. Dia bernama Boots. Haniwa lalu menjelaskan jika Boots adalah anak dari Jelamarel, yaitu saat Jelamarel sedang dalam perjalanan, dia berhenti di sebuah daerah yang bernama Opayol. Di sana, Jelamarel menetap selama 1 tahun hingga selesai musim dingin untuk melanjutkan perjalanan. Dan di Opayol itu, Jelamarel bertemu dengan seorang wanita yang menjadi ibu dari Boots. Jadi Kofun, Haniwa, dan Boots adalah saudara tiri. Namun saat tumbuh dewasa, orang-orang di Opayol memperlakukan Boots seperti budak karena Boots dianggap cacat karena bisa melihat. Oleh karena itu, Boots disuruh untuk memulung. Dan saat orang-orang Opayol mendengar jika Jun dan pasukannya akan melewati Opayol, maka mereka pergi dan meninggalkan Boots sendirian di sini. Haniwa lalu meminta kepada ayah dan ibunya agar membiarkan Boots ikut bersama dengan mereka. Boots lalu berlutut dan bersumpah kepada Baba untuk setia kepada keluarga mereka. Kemudian saat mereka telah selesai berkemas, maka mereka pun kembali pergi dengan menggunakan perahu. Namun ternyata air yang berada di sungai itu sedang surut dan mereka
tidak bisa mendorong perahu itu karena sangatlah berat. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar salah satu prajurit kerajaan Payang datang. Mereka pun seketika panik dan kembali naik ke atas gunung. Mereka berusaha agar prajurit kerajaan itu tidak menemukan mereka. Tapi tiba-tiba saja di atas gunung itu terdapat ada begitu banyak prajurit kerajaan yang sedang mengarah ke mereka. Maka Baba menyuruh Haniwa untuk mencarikan tempat persembunyian untuk ibu mereka dan juga Paris. Sementara Baba dan yang lainnya akan melawan pasukan Jenderal Jun itu. Haniwa lalu membawa ibu dan bibinya bersembunyi di dalam sebuah pohon. Setelah itu, Haniwa juga lalu kembali bergabung bersama ayah dan saudaranya untuk melawan para prajurit tersebut. Mereka pun berhasil membunuh prajurit itu satu persatu. Namun di tengah pertarungan, Paris meneriaki mereka jika Magra telah menghilang. Ternyata Magra berjalan sendiri menemui Jenderal Jun di pinggir sungai. Di sana, Magra bertemu dengan Jenderal Jun dan para kesatrianya. Saat Jun mendengar Magra, maka Jun lalu turun dan menghunuskan pedangnya. Lalu saat Jun akan membunuh Magra, Magra lalu mengeluarkan jimat pemberian ayahnya. Mendengar jimat itu, Jun lalu seketika terdiam dan langsung berlutut di hadapan putri Magra yang ternyata adalah saudari Ratu Ken. Ternyata wanita yang selama ini ada di desa Alkini adalah saudari Ken, dan jimat yang dikeluarkan Magra adalah sebuah tanda jika dia adalah keturunan dari ayahnya yang tidak lain adalah raja sebelumnya. Seketika seluruh prajurit dan kesatria yang ada berlutut dan memberikan salam penghormatan kepada putri Magra, di mana Magra mengungkapkan identitas aslinya untuk menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, Boots membohongi Baba dan yang lainnya jika dia melihat Magra telah tewas dibunuh oleh Jenderal Jun. Mendengar itu, mereka semua seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lalu Boots mengarahkan mereka menuju sebuah gua untuk bersembunyi dari kejaran prajurit kerajaan. Namun ternyata Boots menjebak mereka semua. Boots memasukkan mereka ke dalam sebuah kurungan, di mana kurungan itu ternyata adalah sebuah lift. Lalu Boots menjatuhkan lift itu ke bawah gua yang lebih dalam lagi. Lalu saat mereka bertemu dengan seseorang di dalam gua itu, tiba-tiba saja mereka semua dipukul hingga pingsan. Saat mereka terbangun, mereka berada di dalam sebuah penjara, di mana penjara itu terlihat begitu indah karena adanya sebuah cahaya biru yang menempel di langit-langit gua. Lalu saat anak-anak sedang tidur, Paris lalu meminta maaf kepada Baba karena dorongan dari dirinya lah yang membuat Haniwa menjadi terlalu berambisi dan membuat mereka berakhir di sini. Tapi Baba sama sekali tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Sementara itu ada seorang wanita yang masuk ke dalam penjara yang mengurung Baba dan yang lainnya. Saat wanita itu masuk, Baba langsung mencekik lehernya. Tapi wanita itu mengatakan jika dia akan menolong mereka untuk keluar dari gua tersebut. Di mana ternyata wanita itu adalah ibu dari Boots. Wanita itu juga dijebak oleh anaknya sendiri. Maka dari itu ibunya khawatir jika Boots akan berbuat kejahatan lagi. Maka ibunya meminta kepada mereka untuk membunuh Boots jika mereka berhasil kembali naik ke permukaan. Lalu wanita itu pun menuntun mereka berjalan keluar secara diam-diam. Dan saat mereka sampai di lift, Kofun memberitahu ayahnya jika lift itu bisa naik ke atas jika tuas yang berada di depannya itu ditarik. Dan karena itu, maka Baba menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam lift terlebih dahulu. Sementara Baba akan menarik tuas itu agar mereka bisa naik ke atas. Namun di saat Baba menahan tuas itu, tiba-tiba saja orang-orang yang tinggal di dalam gua itu keluar dan mencoba menangkap Baba. Namun Baba berhasil membunuh mereka satu persatu. Kemudian saat Kofun dan lainnya berhasil naik ke atas, mereka kemudian ingin menurunkan lift itu kembali. Namun saat akan menggerakkan tuasnya, tuas tersebut terlalu keras. Dan saat mereka berhasil menekan tuas itu, tali yang menggerakkan lift itu telah terputus dan hampir saja menimpa Baba. Untungnya saja Baba berhasil melompat. Karena lift itu sudah tidak bisa digunakan, maka Baba naik dengan memanjat dinding gua tersebut. Dan setelah berhasil naik, maka Baba dan yang lainnya berjalan keluar dari gua tersebut. Dan benar saja, di dalam tenda, Jun bertanya kepada Magra bagaimana dia bisa hidup kembali. Padahal Ratu Ken memberitahu jika dirinya telah tewas. Magra pun memberitahu jika sebenarnya dirinya adalah penerus ayahnya. Namun itu karena Jun yang menolak dirinya menjadi ratu dengan alasan dirinya masih terlalu muda. Ayahnya memilih dirinya karena dia tahu jika kakaknya yang akan memimpin, maka kerajaan mereka pasti akan hancur. Dan saat Magra tidak berhasil mendapatkan haknya sebagai seorang ratu, maka Magra pun pergi bersama dengan Jela Marel. Namun kakaknya membohongi mereka semua dengan mengatakan jika dirinya telah tewas. Sementara itu, di tempat lain, Ratu Ken yang sedang beristirahat telah tertangkap oleh dua orang asing, di mana kedua orang itu membawa Ratu Ken
setelah membunuh semua pengawal sang ratu. Orang asing itu lalu membawa Ratu Ken ke sebuah rumah pengrajin kain. Saat pemimpin pengrajin itu yang bernama Cutter merasakan kedua tangan Ken yang sangat lembut, yakin jika Ken adalah seorang bangsawan. Tapi Ken tetap akan dijadikan budak pekerja di rumah pengolahan kain sutra tersebut. Berhari-hari dipekerjakan sebagai budak, maka akhirnya Cutter yang telah mengetahui jika pekerja baru mereka ternyata adalah seorang ratu dari kerajaan Payan. Maka Cutter yang mengetahui jika setiap raja dari kerajaan Payan yang akan menurunkan tahtanya, maka dia juga akan memberikan sebuah tanda yang dimasukkan ke dalam dada penerusnya itu. Maka dari itu, Cutter akan mengambil benda itu yang berada di dada Ken dan akan dikirim ke jenderalnya yaitu Tamak Tijun agar Cutter bisa mendapatkan tebusan dari kerajaan Payan. Sementara itu Boots ditangkap oleh prajurit Magra. Magra yang khawatir dengan keluarganya lalu menanyakan keadaan keluarganya itu kepada Boots. Tapi Boots membohongi Magra dengan mengatakan jika dirinya tidak melihat keluarganya karena saat itu mereka masing-masing bertarung. Lalu saat Magra keluar dari tenda, dia mendapatkan kabar jika Ratu Ken telah ditahan oleh seseorang. Tapi Magra sama sekali tidak percaya karena bagaimana bisa saudaranya itu diculik di dalam istana kerajaan. Namun penculik itu memberikan benda yang ada di dada setiap penerus kerajaan Payan dan hal itu membuktikan jika penculik itu benar. Di saat itu Boots memberitahu Magra jika dia bisa menyelamatkan saudarinya itu karena dia bisa melihat dua mata-mata dari penculik itu. Namun Boots memberikan satu syarat, yaitu Magra harus mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya. Dan karena tidak ada pilihan lain, maka Magra pun mengangkat Boots sebagai orang kepercayaannya. Dan karena hal itu, maka dua mata-mata Cutter berhasil ditangkap. Mereka lalu membunuh satu mata-mata tersebut dan satunya lagi diinterogasi untuk mencari tahu di mana keberadaan Ratu Ken. Dan setelah mendapatkan lokasi Ratu Ken, maka Jun memberitahu Putri Magra, di mana Jun meminta Putri Magra untuk bersiap karena mereka akan segera pergi. Tapi Magra tidak mau pergi sebelum keluarganya ditemukan karena sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Maka Jun menyarankan untuk menyisakan beberapa prajuritnya di sana, sedangkan mereka akan pergi ke lokasi tempat di mana Ratu Ken ditahan. Magra pun akhirnya setuju, maka mereka pun segera berangkat untuk menyelamatkan sang ratu kerajaan Payan. Dan setelah tiba di lokasi rumah para pengrajin kain sutra itu, maka Boots mulai mengintai rumah tersebut. Setelah itu Boots memberitahu Jenderal Jun di mana letak para penjaga rumah itu. Setelah mengetahui lokasi para penjaga di rumah itu, kemudian Jun langsung turun tangan menyelamatkan ratu. Dengan mengendap-endap, Jun membunuh satu persatu penjaga di rumah tersebut. Namun saat Jun telah ketahuan, para penjaga itu lalu berteriak jika mereka sedang diserang. Mendengar itu, maka Cutter akan membunuh sang ratu. Untungnya saja, Ratu Ken diselamatkan oleh seseorang yang bekerja juga di rumah itu. Pekerja itu memotong kaki Cutter hingga membuatnya terjatuh. Lalu Ratu Ken membunuh Cutter dengan mencekik lehernya. Setelah itu Jun datang dan akhirnya menyelamatkan sang ratu. Kemudian saat Ratu Ken telah selamat, Jun lalu mengatakan jika dia akan dirawat oleh seorang tabib, yang ternyata tabib yang dimaksud adalah Magra. Dan saat Magra mau mengobati luka Ken, Ken lalu memegang tangan Magra dan akhirnya mengetahui jika tabib itu adalah Magra adiknya. Ratu Ken lalu menceritakan kenapa dia bisa ada di tempat ini, di mana saat para dewan berniat menjatuhkannya, maka Ken sudah tidak ada pilihan lagi, yaitu Ratu Ken mematikan mesin bendungan yang akhirnya membuat bendungan itu runtuh. Mendengar itu membuat Jun menjadi sangat kecewa karena Jun tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada prajuritnya yang telah berjuang selama 20 tahun. Namun sekarang rumah dan keluarga mereka sudah tidak ada. Sementara itu Baba dan yang lainnya berjalan hari demi hari dan berhasil menemukan jalan lavender yang dimaksud oleh Jelamarel. Dan saat mereka menyusuri jalan itu, mereka melihat tumpukan mayat yang ditusuk untuk dijadikan penanda. Lalu Kofun membaca sebuah pesan dari Jelamarel. Jika mereka memang adalah orang yang memiliki penglihatan, maka mereka berjalan lagi ke depan untuk melihat dunia baru yang dimaksud oleh Jelamarel. Mereka pun melewati penanda itu dan kembali berjalan. Namun saat berada di antara dua tebing, Baba merasakan jika ada sesuatu di hadapan mereka. Tapi Kofun dan Haniwa mengatakan jika di depan mereka sama sekali tidak ada bahaya. Baba lalu membuktikan ucapannya dengan melempar sebuah batu. Dan benar saja, sebuah anak panah lalu mengarah ke batu tersebut. Baba lalu menyuruh Kofun untuk menunjukkan dari mana asal panah itu. Kemudian Baba melemparkan kapak miliknya dan mengenai salah satu penjaga. Saat Haniwa melihat busur dan anak panah dari penjaga itu, maka Haniwa pun mencoba untuk mengambilnya. Namun Bow melarangnya karena itu sangat berbahaya. Maka Bow yang bisa berjalan tanpa menimbulkan suara
mencoba mengambil busur tersebut. Bo pun secara diam-diam berjalan maju untuk mengambil panah dan busur dari prajurit itu yang terjatuh. Namun saat dia berhasil mengambilnya, tiba-tiba saja anak panah itu terjatuh yang membuat penjaga memanah Bo. Haniwa yang melihat itu langsung berlari untuk menyelamatkan Bo, dan Kofun secara refleks memanggil kakaknya tersebut. Dan karena Kofun memanggil nama kakaknya itu, maka membuat para penjaga menahan serangan mereka karena mengetahui bahwa yang datang itu adalah anak Jelamarel. Seorang penjaga lalu keluar dan mengatakan jika dia ditugaskan untuk menunggu anak-anak dari Jelamarel yang akan datang. Jika mereka telah datang, maka mereka bisa masuk menemuinya. Namun, hanya anak-anak dari Jelamarel yang boleh masuk. Mendengar itu, maka Baba yang telah mengetahui jika hal ini pasti akan terjadi, maka membuat Haniwa dan Kofun mengambil jalan mereka sendiri sekarang. Baba menyuruh mereka berdua untuk pergi menemui ayah kandung mereka. Maka setelah keputusan itu, maka Baba menggendong Bo dan juga Paris pergi dari tempat tersebut, sedangkan Kofun dan Haniwa kembali melanjutkan perjalanan mereka berdua saja. Namun saat tidak jauh dari sana, Baba mengatakan jika dia hanya berpura-pura meninggalkan Haniwa dan juga Kofun. Baba memilih tinggal di sekitar tempat tersebut untuk menunggu kedua anaknya itu kembali. Di tempat lain, Jun merasa khawatir dengan situasi mereka sekarang setelah sang ratu menghancurkan desa mereka dan membunuh semua keluarga dari prajuritnya. Maka jika mereka tahu jika keluarganya telah tewas karena ulah sang ratu, maka bisa saja mereka akan marah dan melakukan pemberontakan untuk menuntut sang ratu untuk dihukum. Untuk itu Jun menyarankan kepada Magra agar menyuruh kakaknya itu untuk melepaskan dirinya sebagai ratu dan memberikan tahtanya kepada Magra atau pilihan kedua, yaitu mati. Sementara itu, Butch yang dihasut oleh salah satu pekerja yang berhasil menyelamatkan sang ratu saat hampir dibunuh oleh Cutter, di mana wanita tua itu menyarankan agar Butch menjadi orang kepercayaan sang ratu yang akan jauh lebih menguntungkan ketimbang hanya menjadi pesuruh dari putri Magra. Dan setelah Magra mendengar saran dari Jun, maka Magra pun memberitahu kakaknya itu. Namun Ratu Ken menolak apa yang dikatakan Magra kepadanya. Ratu Ken lebih memilih kerajaan mereka hancur ketimbang memberikan tahtanya. Mendengar itu, maka Magra pun pergi memberitahu hal itu kepada Jun. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Magra, maka Jun tidak punya pilihan lain selain membunuh sang ratu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam untuk membunuh sang ratu. Tapi tiba-tiba saja Ratu Ken memberikan sebuah pesan di sebuah tali kepada Jun bahwa dirinya bersedia mengumumkan pelepasan tahtanya kepada adiknya. Ternyata itu hanyalah sebuah tipuan dari sang ratu, karena tiba-tiba saja dari arah belakang Butch yang telah berhasil dihasut maka mendukung sang ratu. Lalu Butch menusuk jantung Jun dengan menggunakan sebuah pisau. Magra yang melihat jika Butch tiba-tiba saja melakukan hal itu tanpa perintah darinya, maka mencoba menjauhkan Butch dari Jun. Namun pisau yang telah tertancap di dada Jun kemudian ditusukkan lebih dalam lagi oleh sang ratu. Ken akhirnya berhasil membunuh jenderal terbaik kerajaan Payan itu karena tidak ingin melepaskan tahtanya. Ratu Ken pun lalu memujuk adiknya agar memberitahu pasukannya di luar bahwa Jenderal Jun telah bunuh diri karena merasa bersalah dan tidak mampu lagi melindungi kerajaan Payan. Karena jika tidak, maka mereka berdua pasti akan dibunuh oleh pasukan yang sangat setia kepada Jun tersebut. Maka mereka pun segera keluar dan menjalankan rencananya itu. Di hadapan para pasukannya, Ratu Ken mengumumkan hal itu. Dan sekarang, kerajaan Payan juga akan dipimpin oleh adiknya yang akan menjadi penasihat kerajaan. Lalu Magra memerintahkan pasukannya agar menyiapkan diri untuk pergi ke Lavendel. Sementara itu saat Haniwa dan Kofun berada di sebuah jembatan, mereka pun bertemu dengan ayah kandung mereka yaitu Jelamarel. Kemudian Jelamarel membawa kedua anaknya itu ke rumah baru mereka. Setibanya di sana, Jelamarel memperkenalkan saudari-saudarinya yang lain. Setelah itu, Jelamarel menunjukkan kamar yang akan mereka tempati selama di sana. Kemudian pada keesokan harinya, Jelamarel mengajak Kofun dan Haniwa berkeliling rumah baru mereka. Jelamarel memperlihatkan perpustakaan yang memiliki banyak buku yang telah dia dapatkan dan dia susun dengan rapi di dalamnya. Kemudian mereka menemui Oloman yang sedang membakar batu bara untuk menggerakkan turbin agar mereka bisa menghasilkan cahaya. Sementara itu, Baba dan Paris membawa Bo menuju sebuah desa yang tidak jauh dari Lavendel. Mereka lalu meminta kepada kepala suku di desa tersebut untuk tinggal beberapa saat di sana. Namun kepala suku itu tidak mau menerima mereka karena telah mendengar beberapa desa yang telah dibakar dan juga dihancurkan oleh kerajaan Payan yang sedang mencari mereka. Lalu Paris pun memohon agar satu anaknya yaitu Bo yang sedang terluka tinggal di sana. Sedangkan Baba dan Paris akan pergi menjauh dari desa tersebut. Karena kasihan dengan mereka, maka kepala suku itu pun menerima Bo. Kemudian Baba dan Paris pun berjalan pergi dan akhirnya bertahan hidup di dalam sebuah hutan. Namun saat mereka sedang tertidur, Paris lalu mendapatkan penglihatan jika Kofun dan Haniwa dalam bahaya. Mendengar itu, maka Baba langsung kembali menyelamatkan kedua anaknya itu.
Kembali ke Kofun dan Haniwa, saat Kofun berjalan di sebuah koridor, Kofun mendengar percakapan antara letnan dari Jenderal Trifantian dan juga Jelamarel, di mana mereka meminta agar Jelamarel memberikan kedua anak Baba Fos. Namun Jelamarel menolak. Jelamarel hanya bersedia memberikan satu anak Baba Fos, yaitu Haniwa, sedangkan Kofun akan tetap tinggal bersamanya. Mendengar saudarinya akan dibawa pergi, maka Kofun akan memberitahu hal itu kepada Haniwa. Namun saat berbalik badan, tiba-tiba saja Olomon ada di belakang Kofun dan memukulnya hingga pingsan. Setelah sadar, Kofun melihat dirinya ada di dalam kamarnya. Dan saat hendak keluar, pintu kamarnya telah terkunci. Dan tiba-tiba saja Olomon dan prajurit Jenderal Trifantian lewat dengan membawa kakaknya, yaitu Haniwa yang sedang pingsan. Kofun pun mencoba mendobrak pintu tersebut, tapi tindakannya itu sia-sia. Setelah memberikan Haniwa kepada Jenderal Trifantian, maka Jelamarel masuk menemui Kofun. Dan karena Kofun mendengar pembicaraannya dengan letnan dari kerajaan Trifantian, maka Jelamarel menyuruh pengawalnya agar membunuh Kofun di halaman belakang. Kofun pun dibawa menuju halaman belakang. Setibanya di sana, saat Kofun sudah akan dieksekusi, tiba-tiba saja kedua pengawal itu tewas dibunuh. Dan ternyata yang datang menyelamatkannya adalah Baba, ayahnya. Setelah Paris mendapatkan penglihatan jika mereka dalam bahaya, kemudian mereka berdua lalu masuk ke dalam rumah Jelamarel dan berhasil membunuh setiap penjaga yang mereka temui. Dan saat berada di dalam rumah tersebut, Kofun memberitahu ayahnya jika dia akan mematikan sumber cahaya dari rumah ini agar Jelamarel tidak bisa melihat. Maka setelah itu mereka pun berpisah, di mana Baba akan mencari keberadaan Jelamarel. Lalu saat Baba merasakan keberadaan Jelamarel di dalam sebuah perpustakaan, maka Baba pun masuk dan mencarinya di sana. Dan setelah bersembunyi, maka Jelamarel pun akhirnya keluar dan bertarung melawan Baba Fos. Namun Jelamarel kemudian menggunakan pistol dan menembak bahu dari Baba. Jelamarel lalu memberitahu jika dengan pistol itu, Baba tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba saja lampu menjadi padam. Itu karena Kofun berhasil menutup katup generator pembangkit listrik. Dan saat itulah Jelamarel menjadi ketakutan karena tidak bisa melihat apa-apa. Baba lalu melukai Jelamarel sedikit demi sedikit. Dan saat Jelamarel mau kabur, maka Baba lalu mencegahnya. Dan saat mereka bertarung di koridor jalan, maka Baba lalu menusuk kedua mata Jelamarel agar membuatnya menjadi buta. Lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut untuk mengobati luka dari Baba Fos. Paris yang menunggu di jembatan pun terlihat bahagia setelah mengetahui jika Baba berhasil menyelamatkan Kofun. Mereka bertiga pun akhirnya pergi untuk mencari Haniwa. Dan film C season 1 akhirnya berakhir. Lanjut ke season 2 ya guys, link ada di bawah.